Jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di channel Politik Dangi. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana jawaban Anies ketika ditanya soal mana yang menyakitkan, kalah pilpres atau gagal maju di pilkada. Wow, ini sangat bagi kita orang biasa pertanyaan yang sangat jep gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahasnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, like dan komen teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat videonya terlebih dahulu ya. Nah, ini videonya teman-teman. Jawaban yang dibawa itu pesan tentang membawa keadilan, kesetaraan dalam berbagai aspek. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Oke? Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi. Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Mas Anies, judul Siapa Takut Anies yang kita usung pada malam hari ini bukan tanpa alasan. Karena gagasan dan visi misi Mas Anies tadi nyatanya tidak berjalan manis di lapangan begitu. Ya. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal, atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, pertakut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan, kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya ya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans nggak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies. Coba buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang, he's still too young gitu kan, to become president, saya bilang gitu kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik. Kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah pertanyaan saya, mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan, Mas. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi. S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy. Tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama yang diselenggarakan KPU.
Dan ketika saya menjadi moderator debat tuh tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu. Di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Kira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi saya. Baik. Oke, saya mau ke Mas JJ Rizal dulu. Catatan sejarah seperti apa sebagai sejarawan Anda melihat fenomena drama politik Mas Anies sebenarnya ini? yang menakutkan tuh bukan Mas Anies. Tapi? Menurut cara pandang saya, seperti di awal abad 20 tuh yang menakutkan tuh keadaan. Karena orang merasakan, tapi tidak mampu menyuarakan. Dan keadaan ini menurut saya justru keadaan yang mendesak. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Anies nih ya. Dalam keadaan yang mendesak dan menakutkan gini, ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua, karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos gitu kan. Nah, Mas Anies ini di masa depan mau Oke teman-teman, kita sudah melihat videonya tadi ya. Jadi Pak Anies Baswedan ini diundang di salah satu televisi teman-teman ya. Jadi Pak Anies ini sebagai narasumber. Dan yang membuat saya itu terheran-heran dan terkagum-kagum adalah ketika hostnya ini bertanya kepada Bapak Anies Baswedan teman-teman. Jadi pertanyaan host ini adalah, Pak Anies, sakit mana, kalah pilpres atau gagal nyalon di pilkada? Dan kalau kita sebagai orang biasa ya teman-teman, mungkin kita akan bilang, wah sakit sekali, wah saya marah, saya benci, saya ini ya. Ternyata apa jawaban Pak Anies teman-teman ya? Pak Anies menjawab dengan senyum ya. Ini sudah resikonya, sudah dihitung dalam kontestasi pilpres ya. Pasti ujungnya ada menang, ada kalah. Dan di sini sikap kenegarawan Anies Baswedan ya. Jadi beliau itu menerima apapun hasilnya. Kemudian kembali ke pilkada ya. Pak Anies Baswedan juga mengatakan ya gagal di pilkada sudah diprediksi juga. Karena apa? Proses kesananya itu sudah Pak Anies rasakan. Ujung-ujungnya nanti seperti apa ya. Dan inilah sosok seorang Anies Baswedan teman-teman. Ya, Anies Baswedan ini walaupun banyak yang hujat, yang benci, yang jegal. Tapi Pak Anies Baswedan ini tidak pernah marah teman-teman. Selalu tersenyum. Ya, sikapnya itu luar biasa teman-teman. Jadi tidak salah ketika sampai detik hari ini Anies Baswedan ini mempunyai pendukung yang sangat banyak dan militan sekali ya. Dan saya percaya bahwa suatu saat nanti Pak Anies Baswedan ini bakal menjadi pemimpin di negeri ini teman-teman ya. Karena Pak Anies juga masih muda lah ya. Jadi beliau ini mempunyai potensi yang luar biasa ke depan nanti teman-teman. Apalagi kalau ada partai perubahan yang digaung-gaungkan selama ini. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Pak Anies ini menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di negara kita ini dan mungkin saja menjadi presiden di 2029 nanti? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.